DPR RI berpandangan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena tidak memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 dan penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa pemohon dalam permohonan aku tidak menguraikan secara konkret mengenai hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut. Maka di sini saya tidak mengajukan boleh kampanye, boleh pakai fasilitas negara. Yang saya ajukan adalah kalau dia mau kampanye, tidak boleh pakai fasilitas negara, juga tidak boleh tidak cuti. Itu yang saya ajukan. Jadi dulu kan orang menyangka, kawan-kawan media menulis seolah-olah saya ini mau memakai fasilitas negara untuk tetap kampanye. Enggak, saya cuma mengatakan yang dipaksakan dirampas hak cuti itu keterlaluan, bertentangan dengan Undang Dasar 45. Saya diberi demokratis untuk berapa lama? 60 bulan. Terus kenapa saya dipaksa sampai hampir 4 bulan? Ini Jakarta, bukan daerah lain. Kalau 3 pasang, 2 putaran, saya masa 6 bulan tidak kerja. Masih bersama saya, Budiman Tanurjo, di satu meja, Arteria Dahlan. Tadi ada problemnya adalah tidak punya legal standing dan tidak punya kerugian konstitusional. Tidak mampu memperlihatkan kerugian konstitusional. Oke, legal standingnya gimana? Ya, legal standingnya tadi disampaikan bahwa yang bersangkutan adalah perorangan. Dia ngomong sendiri, yang sedang menjabat sebagai gubernur. Oke. Pasal 70 ayat A ini mengatur mengenai pasangan calon yang hendak campaign yang incumbent. Ya. Pak Ahok itu belum pasangan calon, ya, belum ada dia mendaftar, belum ada juga diusung oleh partai. Jadi apa ini yang mau dia gugat? Artinya tidak punya legal standing. Yang kedua, ya, dia juga harus mampu menunjukkan kerugian konstitusionalnya seperti apa. Ada 5 hal yang harus dia elaborate itu. Nah, tapi kan tidak mampu. Yang saya lihat, ya, agak tebal permohonannya, tapi asumsi, beranggapan, berpotensi merugikan. Udahlah, mahkamah ini forum yang sakral. Asumsi, potensi jangan dibawa ke sini, ya. Fakta saja yang dihadapkan. Saya ingin sampaikan, bedakan. Cuti untuk kampanye itu bukannya hak. Bukannya hak. Bukannya hak, kewajiban, ya. Hak rakyat untuk tahu siapa yang akan dipilih. Oleh kami pembentuk undang-undang, kita konstruksikan terbalik. Hak rakyat untuk tahu, jadi kita jadikan kewajiban pasangan calon. Instrumennya apa? Jadi siapapun ya, wajib cuti. Wajib berkampanye dulu. Ya, berkampanye cuti. Wajib campaign. Untuk apa? Untuk tahu orangnya, tahu visi misi Obama yang terkenal pun juga begitu. Oh, wajib kampanye, ya? Wajib campaign. Campaign di mana? Di masa campaign. Ya. Pada masa campaign kita atur harus cuti. Ya. Ini yang sudah kita buat konstruksinya seperti itu. Nah, termasuk sampai kepada 4 bulan tadi. Ya, ini 4 bulan, masa campaign kemarin Mbak Titi, 3 bulan plus seminggu. Kita cuma nambah 3 minggu, tapi dihebohkan sekali. Ya, kita hanya nambah 3 minggu. Dihebohkan sekali, ya? Iya. Jadi lebay tuh, Ton, sebenarnya. Ya nggak lebay, ya. Nggak lebay. Maksud saya seperti yang katakan tadi, ini adalah hak konstitusional dia, Pak Ahok secara pribadi, yang dia merasa harus menunaikan janjinya sesuai dengan konstitusi bahwa selama 5 tahun. Nah, ini saya sampaikan Mas Bud, ya. Ini ada nih, ya. Melaksanakan tugas sebagai gubernur bukan hak. Hak saya dirampas, apa yang kita rampas? Melaksanakan tugas sebagai gubernur adalah kewajiban. Nah, kalau dia tidak karena kewajiban, kami pembentuk undang-undang care. Memastikan itu, kita katakan ada instrumennya. Instrumennya apa? Ada pejabat pengganti, ada wakil gubernur. Kalau dia mau nyalon lagi, ada sekda. Kalau nggak kita buat instrumen, ada yang namanya PJ. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang baik juga. Mungkin lebih baik dari Pak Ahok. Tapi kan kita sudah downgrade duluan. Seolah-olah nggak ada lagi yang bisa menyelamatkan DKI selain beliau. Saya ingin sampaikan, ya, aturan ini sudah melembaga, sudah meritual, dan menjadi kontestasi ketatanegaraan kita bertahun-tahun, diterima. Ya, kok sekarang ini karena seorang Pak Ahok, kita harus merubah ini semua dengan mencoba untuk membalikan logika-logika akal sehat kita. Saya cuma menghimbau semua, cobalah kita waras, ya. Anda sebagai gubernur DKI Jakarta, 166 bunyinya apa?
melaksanakan, menjalankan undang-undang dan peraturan perundang-undangan dengan seluruhnya. Tapi menguji undang-undang boleh juga kan? Menguji undang-undang boleh juga kan? Tapi nggak boleh makan gaji dan tunjangan gubernur. Itu ongkos untuk itu kita kasih gaji dan tunjangannya, Pak. Itu kan undang-undang Pemda bunyinya begitu. Oke, kenapa, Tony? Ya sekali lagi tidak senegatif itu saya kira. Jadi ini benar-benar kalau kita ngobrol dengan Pak Ahok bahwa dia merasa bahwa ini adalah amanah yang harus dilaksanakan. Ya. Oke. Ada amanah kerakyatan ya yang dia disumpah untuk melaksanakan amanah itu. Dan ada masa-masa yang sangat kritikal gitu loh. Dan ya dibagi DKI terutama ketika menyusun APBD ini. Nah ini beda Mas Bud. Nah dalam konteks itulah ya, dalam konteks itulah kemudian ini harus diselamatkan gitu. Oke. Bahwa Itu permohonan kemudian yang pertama. di sanalah beliau mengatakan bahwa ya saya lebih baik bekerja Tidak kampanye. bekerja dan tidak kampanye sama sekali, tidak apa-apa gitu loh. Oke. Ya masalahnya kampanye itu kan bukan optional, Ya, itu kewajiban ya. Oke, Jadi nggak bisa begitu. Saya mengerti itu ya. justru undang-undang Jadi, itulah yang sedang di judicial review kalau oleh Pak Ahok, dikatakan gitu. tadi untuk melaksanakan apa ada kita fungsi budgeting dan sebagainya, itu dua hal yang berbeda loh saya katakan. Oke. Pak Ahok ini aku agak dikit-dikit beda hari ini sama besok beda. Kenapa begitu? Permohonan yang pertama alasannya seperti yang dikatakan tadi. Oke. Ya, fungsi anggaran mengamankan. Alasan yang kedua Mbak Titi beda lagi. Alasan yang kedua urusan Transjakarta, banjir Jakarta. Ya, itu bagian dari lanina dan amanah sebagainya. tadi. Dalam Bagian dari satu amanah permohonan sendiri. yang sama ini. Ya. Oke. Enggak, Ini kalau saya yang katakan, permohonannya ya. sudah clear di sana. Oke, Tadi sebentar. juga Kita ingin penjelasan sampaikan, dari gunakanlah akal sehat Saya dan waras. ke Mbak Titi ya. dulu lah sebagai apa wilayah netral Perludem gimana menengahi perbedaan. Pertanyaannya adalah cuti ini menjadi kampanye ini menjadi kewajiban siapapun atau cutinya sebenarnya menjadi hak atau kewajiban sebetulnya? Iya. Pertama kalau kita lihat memang ada perubahan nomenklatur ya. Dulu tahun 2008 bahkan lebih kejam lagi Lebih tanda kejam. kutip aturannya. Mundur ya? Wajib mundur. Wajib begitu. mundur. Pasal 58 Oke. huruf Q Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008. Tapi itu dibatalkan oleh MK ya? Dibatalkan oleh MK, tapi Ya. dalam pendapat hukumnya Mahkamah mengakui itu tahun 2008. 2008 itu dimulai pertama kali MK kemudian menangani perkara-perkara limpahan perselisihan hasil dari Mahkamah Agung. Memang terjadi bahwa petahana yang melakukan penyalahgunaan anggaran, Terjadi ya? kekuasaan, lalu kemudian juga program, pengaruh, mobilisasi birokrasi. Bahkan tahun 2010 di Konawe Selatan misalnya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS karena penyelenggara tidak dialokasikan anggaran. Program-program misalnya dia memberikan gratis pajak bumi dan bangunan kepada warga sepanjang mendukung dirinya. Nah itu memang ada bukti empiriknya. Begitu. Empirik yang mengatakan memang harus kemudian cuti. Betul, makanya dengan bukti itu Mahkamah mengatakan jangan berlebihan ingin membatasi petahana atau mengendalikan agar tidak melakukan pelanggaran. Mahkamah menggunakan term sebaiknya petahana itu nonaktif sementara. Nonaktif dari sementara. mulai penetapan dirinya sebagai pasangan calon sebagai pengumuman hasil oleh KPU. Nah, bahasa nonaktif sementara tidak diadopsi di dalam Undang-Undang hasil revisi. Yang digunakan itu adalah cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye. Kalau dari sisi durasi, Undang-Undang pasal 70 ayat 3 ini lebih memudahkan karena dia lebih pendek. Walaupun misalnya 3 bulan sekitar 2 minggu, 3 bulan 2 minggu. Bayangkan kalau pakai sarannya MK, sarannya MK sementara. sampai keluarnya hasil itu bisa Maret di akhir, berarti bisa hampir 5 bulan. Jadi memang ada bahasa yang digunakan berbeda dalam undang-undang dengan bahasa putusan MK. Tapi semangatnya kami memaknai sama. Kami memaknai pasal ini bukan untuk membatasi petahana, tapi merupakan tindakan khusus sementara. Karena di tengah penegakan hukum kita harus kita akui, seoptimis apapun masih celah-celah itu terjadi. Ini bukan untuk Jakarta saja. Oke. Ini Kalau tadi- untuk 101 daerah begitu. Jadi kalau tadi Mbak Titi mengatakan bahwa ada realitas empirik Betul. yang mengatakan bahwa petahana itu memang bisa memobilisasi, bisa mengarahkan. Betul. Nah, posisi Bawaslu pada waktu itu di mana? Nah begini, dalam banyak bukti, contoh ada 5 daerah yang diperintahkan untuk pemungutan suara ulang oleh Mahkamah Konstitusi hasil Pilkada 2015. Kalau kita bicara law on the text, mestinya Bawaslu ngapain gitu ya. Nah terjadi faktual disparitas efektivitas kerja antara pada level layer nasional, provinsi dengan kabupaten kota. Kita tidak bicara Pulau Jawa yang media coverage
coverage-nya bagus, cakupan medianya bagus, lalu kemudian terpapar informasi dengan baik pemilih. Kita bicara pedalaman Aceh, kita bicara pedalaman Sumatera Selatan, baru menjabat ternyata bupatinya tercokok narkoba begitu ya. Belum lagi Papua, baru-baru ini malu juga karena daerah saya Sumatera Selatan, Banyu Asin begitu ya, tertangkap OTT dan lain sebagainya. Memang ternyata ada barrier, ada kesenjangan kemampuan di dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu kami memaknai pasal 70 ayat 3 ini sebagai affirmative action, tindakan khusus sementara yang masih diperlukan dalam konteks empirik Indonesia saat ini. Tapi desain soal cuti itu memang berubah-ubah dari waktu ke waktu sebenarnya. Berubah-ubah. Sesuai dengan perkembangan zaman. Betul. Tapi pertanyaannya kemudian bagaimana akan terinstitusionalisasi sebenarnya? Betul. Jadi memang dalam hal ini kami lebih melihat konteks cuti ini adalah open legal policy. Open legal policy Jadi, terserah pada pembuat desain undang-undang. Nah, ketika dia melihat bahwa berdasarkan evaluasi, kenapa 2008 itu diwajibkan petahana mundur permanen, evaluasi hasil pemilu produk Undang-Undang 32 di 2004, diubah undang-undang, diwajibkan mundur permanen. Gitu. Seperti apa evaluasi Perludem soal Pilkada 2015? Jawabannya setelah jeda berikut ini.